Oke, baik Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Saya izin lepas masker ya, Iya. karena lumayan gerah kalau pakai masker. Oke, pagi hari ini kita akan bertemu belajar, tapi ingat bahagia itu bukan dicari, tapi diciptakan. Makanya kita harus belajar hari ini dengan penuh rasa bahagia. Tapi sebelumnya perkenalan dulu, nama saya adalah Reinhard Tambubolon. Ya, Reinhard Tambubolon. Bapak Ibu, apa cukup suara saya kedengaran jelas? Jelas. Kelihatan slide di depan ya? Oke, sama ruangan sudah cukup mumpuni, sudah cukup nyaman? AC dan penerangannya? Sudah? Baik. Nama saya Reinhard Tambubolon, saya adalah pengajar di Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia, LPPI. Dan saya juga bankers lebih dari 18 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Vice President atau Regional Manager. Nah, tadi kesini naik apa, Mbak Bening? Naik apa? Busway? Udah aman ya berarti ya? Nah, Ibu naik apa Ibu? Naik mobil tadi saya. Oh, naik mobil, bawa mobil sendiri? Iya. Parkir di bawah? Iya. Parkiran nyaman? Nyaman. Pas jaga? Naik motor. Naik motor? Parkiran motornya nyaman? Nyaman? Nyaman. Nah, mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi ya. Nah, kita sepakatin dulu bahwa kita akan belajar hari ini. Jadi yang pertama sudah cek suhu semua aman ya? Iya. Aman. Kemudian tidak boleh kalau di handphone, bawa handphone di silent. Lalu karena ruangannya ber AC jadi dilarang merokok dan jangan marah-marah. Yang penting ini harus bahagia, harus fokus dan bahagia, dan tidak boleh bawa bom dan bunyiin bom, tahu? Kentut ya, maksudnya nggak boleh kentut gitu ya. Dan nanti kita disiplin dengan waktu. Jadi kalau memang harus break, kita break. Ada pertanyaan sampai sini? Iya. Ya, oke, baik. Apa sih yang akan kita pelajari? Sebelumnya pernah melihat gambar ini nggak? Iya. Gambar apa tuh? Di razia polisi. Polisi sedang razia. Apa sih polisi kalau razia tuh pentingannya buat apa? Ngecek kelengkapan biar aman. Oke, biar aman, mengecek kelengkapan dokumen. Jadi biar kenapa dokumen harus dicek? Agar perjalanannya aman. Untuk memastikan bahwa pengendara tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, itu pula yang akan kita pelajari di dalam materi kali ini, yaitu cara meneruskan kelengkapan dan kebenaran informasi perintah transfer dana. Ya, jadi teman-teman yang ada di sini adalah para pelaksana transfer dana, betul ya? Ada yang dari minimarket, ada yang dari marketplace, ada yang dari financial teknologi, ya macam-macam ya. Tapi semuanya sama, harus tahu bagaimana meneruskan kelengkapan dan kebenaran informasi dalam transfer dana tersebut. Ini adalah agendanya. Jadi pertama kita pendahuluan tadi sudah, kemudian kita akan bahas ketentuan dan beberapa prosedur yang Bapak Ibu harus tahu, ya, yang teman-teman harus mengetahui pada saat melakukan transfer dana itu. Apa saja sih ketentuannya, kemudian seperti apa sih prosedurnya, ya. Kemudian juga nanti akan kita lihat ada beberapa alur, ya, alur kerja atau flowchart ya pada saat melakukan transfer dana, serta pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam melakukan transfer dana. Nah, problemnya adalah saya mengambil karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang harus memiliki sertifikasi kompetensi dalam hal melakukan transfer dana. Makanya saya mengambil dari SKKNI-nya nomor K64 SPP 0109.1 ya, yang berkaitan dengan memproses transaksi transfer dana bagi penyelenggara transfer dana bukan bank. Ya. Jadi ada dua, transfer dana itu ada yang bank dan ada yang non bank. Kalau yang bank itu juga udah jelas ya, lembaganya atau institusinya adalah perbankan. Kalau yang non bank apa? Contohnya tadi ya, minimarket, apa lagi? Marketplace ya, pokoknya semua yang bisa melakukan atau diberikan izin oleh Bank Indonesia dan OJK untuk melakukan proses transfer dana.
Sampai sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya, jadi agenda dan roadmap pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran adalah setelah pelatihan, ya, Bapak Ibu, teman-teman akan akan dapat menjelaskan ketentuan dan prosedur perintah transfer dana. Boleh dicatat ya? Boleh catat atau nanti saya bagikan slide materi presentasinya. Ya, jadi menjelaskan ketentuan dan prosedur perintah transfer dana ke luar negeri, ya, transfer dana ke dalam negeri atau di dalam negeri oleh penyelenggara pengirim. Ya, nanti akan kita lihat ada beberapa penyelenggara dalam melakukan proses transfer atau prosedur transfer dana. Itu yang pertama. Ya, jadi akan mampu menjelaskan ketentuan-ketentuannya. Ya, karena banyak kalau ketentuannya ada cukup banyak ya. Ntar kita lihat ya. Dan yang kedua adalah menjelaskan cara meneruskan kelengkapan dan kebenaran informasi perintah transfer dana. Kalau yang pertama tadi apanya? Bapak Ibu akan mampu apa? Akan dapat apa? Dapat menjelaskan ketentuannya. Ya. Kalau yang kedua nanti Bapak Ibu akan mampu atau dapat menjelaskan caranya. Kalau tadi ketentuannya, sekarang caranya yang kedua atau alurnya. Ya. Baik. Lanjut ya. Nah, manfaat pembelajaran setelah pelatihan hari ini adalah Anda sebagai pelaksana, ya, kalau hanya teori saja, nyata ketentuan ini buat apa ya kan? Betul nggak? Jadi harus tahu dan harus mampu melakukan transfer dana tersebut. Gimana Mbak Bening? Ngantuk? Udah seger dong ya kan? Udah sarapan tadi? Wah, sarapannya apa tadi sarapannya? Lontong sayur. Sayur. Baik, Mas Jagat, udah nggak ngantuk ya? Udah ngopi tadi? Udah. Karena kita harus belajar. Setelah ini Anda akan mampu melaksanakan proses transfer dana. Ya, jadi manfaatnya adalah Anda mampu meneruskan kelengkapan dan kebenaran informasi perintah transfer dana ke luar negeri, ya, transfer dana di dalam negeri, ya, oleh penyelenggara asal. Ya, kalau tadi ada beberapa penyelenggara adalah penyelenggara asal, penerima dan penerus, ya, serta penerima akhir. Yang paling penting adalah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, ya. Jadi ada beberapa hal yang nanti akan Bapak Ibu pelajari, sistem apa sih yang digunakan pada saat transfer dana ini. Oke. Nah, ini ada pengertiannya. Menurut Undang-Undang tahun 2011, Undang-Undang nomor 3 tahun 2011. Yang dimaksud dengan transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal. Ini pengirim asal memberikan perintah yang bertujuan mementingkan sejumlah dana, ya. Misalkan ini dana itu bisa berupa cash dan virtual ya. Sekarang kan nggak perlu lagi transfer ke menggunakan uang cash atau cek ya, tapi bisa berupa virtual. Kalau di marketplace itu virtual. Kemudian memberikan dana kepada penerima. Penerimanya ada di sini dong pasti. Yang ini adalah pengirim, yang di sini adalah penerima. Yang disebutkan dalam perintah transfer dana. Jadi ada perintahnya tadi, dokumen-dokumen atau kelengkapan tadi. Seperti polisi ketika orang meneruskan orang itu, dia pasti harus meriksa kelengkapan dokumen-dokumennya, ya. Jangan sampai salah, karena banyak kalau udah salah, ya, mungkin akan sulit untuk dikembalikan lagi dana tersebut. Sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Penerimanya ada di sini, ya, dan penerima akhir ada di sebelah sini mungkin. Ya, bisa individu atau badan hukum. Sampai sini paham? Ya, jadi ada penyelenggaranya adalah kalau menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 2011, penyelenggara transfer dana itu ada dua, ada bank dan ada badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia, tapi bukan bank, hanya sudah disertifikasi atau diberikan wewenang untuk melakukan kegiatan transfer dana. Ya, pernah ke minimarket ya, Indomaret, Alfamart, apalagi banyak lah. Tapi tidak semua minimarket bisa melakukan proses transfer dana kan? Yang sudah disertifikasi saja yang boleh. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini peraturannya ada banyak ya. Yang paling penting adalah peraturan
transfer dana yang pertama untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Nah, makanya kenapa nanti Bapak Ibu ketika sebagai pelaksana transfer dana harus tahu ya dana itu ada dari mana saja, apa yang maksud dengan dana, apa yang maksud dengan uang, gitu ya, apa yang dimaksud dengan uang yang dipindahkan, seberapa besar, karena ada ketentuannya. Ini ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPU, tindak pencucian uang. Kalau pencucian uang tahu? Tahu, ya, tapi nggak pakai deterjen. Kalau nggak pakai deterjen apa? Cuci apa? Cuci baju, cuci jilbab, ya. Kemudian ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tadi, ya. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 itu juga disebutkan kita menganut sistem yang disebut dengan finality of payment. Jadi ketika dana itu sudah keluar dari si pengirim dan diteruskan oleh penyelenggara penerus, ketika ada kesalahan tidak dapat ditarik kembali. Ya, makanya justru harus dibutuhkan orang-orang seperti Bapak Ibu ini yang punya ketelitian, kemudian juga cermat dan bertanggung jawab. Ya, makanya beban pekerjaannya cukup berat karena Bapak Ibu harus melakukan proses validasi. Ya, jadi harus cermat, apalagi tadi teliti dan bertanggung jawab. Ya, ini ada beberapa peraturannya, nanti Bapak Ibu bisa baca, termasuk ada di PBI, peraturan dari Bank Indonesia yang berkaitan dengan transfer dana ini. Nah, kita disebut dengan sistem pengelolaan dan pembayaran uang rupiah, ya. Di SKKN-nya atau di PBI-nya, di PBI-nya itu adalah yang terbaru di tahun 2012, dan di SKKNI-nya yang terbaru adalah tahun 2020, ya, itu penyempurnaan dari SKKNI tahun 2017. Oke, lanjut. Ini adalah beberapa lagi, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri, ya, ada surat edaran dari Bank Indonesia tentang penyelenggara transfer dana atau siapa saja yang diperbolehkan diberikan wewenang, kemudian pemrosesannya seperti apa. Oke. Nah, pihak penyelenggara transfer dana di sini adalah ada berapa? Ada 5, ya, ada pengirim, ada penyelenggara penerima, yaitu adalah termasuk penyelenggara mengirim asal. Ini keluar nih nanti nih di tes, ya. Penyelenggara pengirim asal, penyelenggara penerus, penyelenggara penerima akhir, dan penyelenggara perintah transfer dana. Kemudian yang ketiga adalah penyelenggara penerus. Ya, jadi di sini ada mediator. Ya, ini adalah pengirim, di sini penerima, ada penerus, ada mediatornya. Contohnya dalam ini adalah instansi Bapak Ibu. Bapak Ibu dari mana? Marketplace mana? Dari toko RB, ya. Marketplace RB, ya. Nah, itu sebagai penerus, ya, masuk dengan penyelenggara penerus. Kalau pengirim di sebelah sini, ya. Oke, baik. Kemudian ada yang terakhir adalah penerima atau beneficiary-nya, ya, adalah menerima transfer dana. Lanjut. Nah, jadi kira-kira apa yang disebut dengan transfer dana? Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah cukup jelas? Nah, kalau sudah cukup jelas, kesimpulannya adalah dengan diaturnya segala aspek tadi yang berkaitan dengan proses dan penyelenggaraan transfer dana, diharapkan para pihak, baik pihak dalam negeri maupun luar negeri, semakin yakin dan merasa aman. Karena apa? Ada prosedurnya, ada ketentuannya, serta orang-orang yang melakukan transfer dana, pelaksana seperti Bapak Ibu ini, teman-teman di sini semua itu sudah tersertifikasi, ya, sudah kompeten untuk melakukan hal tersebut. Oke? Jadi diharapkan akan orang-orang yang melakukan transfer akan merasa aman dan yakin, ya. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah sebelum melakukan atau meneruskan perizinan transfer dana, yang perlu diperhatikan adalah memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran informasinya. Itu yang paling penting. Ini masih di beban tugasnya masih ada di pundak Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu harus benar-benar teliti, apalagi cermat dan ulang, teliti, cermat dan sekali lagi
teliti, cermat, dan bertanggung jawab. Oke, baik. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini adalah orang-orang teliti, cermat, dan bertanggung jawab karena sudah diberikan wewenang untuk melakukan itu oleh instansi Bapak Ibu. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan tadi, sekarang saya tanya. Ya? Ya. Ada berapa pihak yang bertindak sebagai penyelenggara transfer dana bukan bank? Sebutkan minimal 3. Siapa yang berani? Ayo. ada 5. Mas Jagat. Ada berapa? Ada 5. Ada 5. Oke, 3 aja. Mas Jagat. 1. Pengirim masa. Pengirim, penyelenggara pengirim asal ya, sender ya. Oke, di situ termasuk dengan pengirim asal, pengirim pengirim awal gitu ya. Oke, good. Ibu Arianti. Yang kedua penyelenggara penerus. Penyelenggara penerus. Apa yang maksudnya penyelenggara penerus, Ibu Arianti? Orang yang ada di tengah ya, atau intermediator ya disebutnya ya. Good. Mbak Bening kenapa ketawa? Lucu ya saya ya. Penyelenggara penerima. Mbak Bening lagi bahagia, nggak apa-apa ketawa ya, biar fokus. Jadi ada 3 penyelenggara ya. Jadi apa tadi Mas Gagat? Pengirim asal, penyelenggara penerus dan Penyelenggara penerima. penyelenggara penerima. Oke, good. Berarti sudah paham ya apa yang dijelaskan. Nah, sekarang saya akan bagikan soal. Silakan teman-teman Bapak Ibu mengerjakan ini selama 2 menit. Ya, nanti dikumpulkan. Silakan. Langsung dijawab di kertasnya aja. A, B, C, D-nya langsung dijawab. Ada esainya ini, ada 3 pilihan ganda dan 2 esai. Kalau sudah, tulis namanya, tulis tanggal, dan dari instansi mana Bapak Ibu. Kemudian kumpulkan. Masyarakat sudah selesai? Belum. Mbak Bening? Belum. Saya kasih waktu, masih ada waktu 10 detik untuk nulis. Oke, baik, sudah selesai. Sini, saya kumpulkan lagi. Gak apa-apa, nanti kan namanya juga lagi belajar ya, jadi salah atau benar tidak terlalu berpengaruh. Oke, baik. Nah, terakhir adalah, ini akan saya nilai. Nah, terakhir adalah Bapak Ibu tulis. Nanti akan saya minta untuk membuat tugas tambahan adalah membuat rangkuman dari berbagai sumber mengenai permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara transfer dana bukan bank dalam kegiatan transfer dana, yang dikumpulkan dalam bentuk soft copy. Jadi dikirimkan ke Google Classroom-nya, ya. Oke, dikumpulkan paling lama tanggal 1 April jam 4. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, jika sudah memang clear tentang tugas tambahan dan beberapa hal tadi, ya maka kita akhiri pertemuan kali ini dan mudah-mudahan saya bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu dengan keadaan yang jauh lebih sukses, lebih bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang mau pulang keluar. Bulan ya. Ya, aslinya nanti saya matiin. Makasih Ibu, makasih Mbak Bening, Pak Jagat, makasih.